Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosoknya dikenal pemberani tapi juga bersahaja, memiliki kekuasaan besar namun bijaksana. Namanya adalah Iskandar Zulkarnain. Sosok penguasa pemberani ini muncul saat kaum musyrikin Mekah meminta bantuan dari Yahudi Khaybar dalam upaya mencari kelemahan Nabi Muhammad SAW. Siapakah Zulkarnain ini? Dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dijabarkan bahwa Zulkarnain merupakan seorang anak laki-laki Romawi. Ia adalah anak tunggal dari orang tua yang paling miskin di kotanya tersebut. Dalam perjalanan hidupnya, Zulkarnain ini diberi kekuasaan untuk memerintah bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil ia dikenal sebagai sosok yang terpuji dan juga memiliki akhlak yang begitu mulia. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Sudah dikenal sebagai hamba yang soleh sejak kecil. Imam Al-Qurtubi menceritakan bahwa Zulkarnain kecil sudah dikenal sebagai anak yang soleh. Meski ia anak tunggal dari orang tua paling miskin, ia bisa berbaur dengan lingkungan kerajaan. Ia bisa berbaur dengan perwira dan juga para wanita yang berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutusnya untuk menjadi seorang pemimpin. Zulkarnain kemudian menjadi seorang raja. Kekuasaannya sangatlah luas sampai bisa menyatukan dunia barat dan juga timur. Berbagai penjuru dunia telah ia jelajahi. Di setiap kunjungan atau perjalanannya, Zulkarnain diberi hak untuk bisa menghukum kaum yang ingkar atau melanggar perintahnya, membuat dinding pemisah yang sangat tinggi dan juga kuat. Satu hal yang paling fenomena dari sosoknya adalah dinding pemisah yang begitu kuat. Dinding yang dibangun di sebuah lembah itu terbuat dari bahan yaitu baja dan juga tembaga. Apa tujuan bangunan dinding pemisah tersebut? Alasan yang mendasari adalah adanya permintaan sebuah kaum untuk melindungi diri dan menghindari kekejaman Yajud dan Majud, dua suku yang akan muncul di akhir zaman kelak. Dikisahkan, kaum Yajud dan Majud ini punya kekuatan besar sebagai perusak dan juga penghancur kehidupan di muka bumi ini. Yang sangat mengagumkan dari sosok Zulkarnain ini, ia tak meminta balas jasa atau bayaran atas dinding pemisah yang ia bangun tersebut. Ia berujar, "Kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan, aku menguasainya. Lebih baik daripada bayaran darimu. Oleh karena itu, bantulah aku dengan tenaga kalian beramai-ramai. Aku akan bangun antara kamu dan mereka sebuah tembok penutup yang kokoh." Sungguh mulia sekali. Ia tak mengharapkan apapun kecuali rahmat dari Sang Maha Kuasa. Hanya saja, Zulkarnain menyebutkan kalau tembok itu sifatnya sementara saja. Kaum Yajud dan Majud suatu saat nanti bakal mampu melewati tembok tersebut saat sudah runtuh. Ada yang berpendapat bahwa tembok tersebut berada di ngarai Daria. Memang belum ada temuan atau bukti arkeologis yang bisa menunjukkan lokasi dinding pemisah itu dibangun. Hanya saja, ada sejumlah musafir kontemporer yang memiliki pendapat bahwa lokasi dinding pembatas itu ada di ngarai Daria. Letaknya ada di perbatasan Rusia dan juga Georgia. Namun, lagi-lagi meskipun sudah tersirat semacam itu, tembok pembatas tersebut tak pernah diketahui. Ada riwayat lain yang mengatakan kalau tembok itu gaib. Jadi, sampai kapanpun manusia tak akan pernah bisa menemukannya. Dikatakan jika tembok itu akan runtuh dan keluarlah Yajud dan Majud, dan dunia pun akan rusak gara-gara kelakuan mereka. Iskandar Zulkarnain dan Alexandria Agung adalah dua sosok yang berbeda. Banyak yang mengira kalau Iskandar Zulkarnain dan Alexander Agung merupakan orang yang sama.
Hal ini sering terjadi mengingat keduanya sama-sama punya nama yang besar dan membentang dari barat hingga ke timur. Tapi sejumlah sejarawan mengatakan kalau keduanya adalah sosok yang berbeda. Alexander Agung yang memiliki kekuasaan wilayah Mesir, Persia, hingga India ini tidak pernah memberitakan pernah membangun tembok atau dinding yang besar. Selain itu, sifat Iskandar Zulkarnain dan Alexander Agung berbeda. Zulkarnain dikenal sebagai raja yang bijaksana sekaligus berwatak tegas. Ia tak pernah lelah mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Tuhan yang satu. Sedangkan Alexander Agung merupakan seorang penyembah dewa-dewa dan sering dikisahkan sebagai sosok yang biseksual dan lebih banyak dipengaruhi oleh ibunya. Alexander wafat tak lama setelah teman laki-lakinya yang bernama Hephaestion meninggal dunia. Inilah Iskandar Zulkarnain, sosok luar biasa yang berjasa sangat besar bagi manusia. Ya, seumpama beliau tidak berinisiatif membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj, maka bisa diperkirakan bumi ini akan mengalami kiamat sejak dulu. Sayangnya, meskipun memiliki andil yang luar biasa terhadap keselamatan bumi, tapi tak banyak orang yang tahu akan sosoknya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Raja Iskandar Zulkarnain adalah raja muslim yang sangat berkuasa, namun beliau adalah orang yang soleh. Daerah taklukannya membentangkan di seluruh bumi, bagian barat sampai ke bagian timur. Ia mendapat julukan Iskandar Zulkarnain. Zul artinya adalah memiliki dan Karnain artinya dua tanduk. Maksudnya, Iskandar adalah yang memiliki kekuasaan antara timur dan barat. Kisah Zulkarnain terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83-98. Dalam surat tersebut dijelaskan Zulkarnain membangun dinding tebal berteknologi tinggi untuk ukuran di zamannya di antara dua gunung. Para ahli sejarah meyakini bahwa dinding tersebut terletak di pegunungan Kaukasur, yaitu di daerah Georgia, negara pecahan Uni Soviet. Wahab Ibnu Munabi menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah seorang hamba yang ikhlas kepada Allah. Maka Allah membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Dia menyeru kaumnya untuk menyembah Allah, tetapi mereka memukul tanduk hingga wafatlah. Kemudian Allah menghidupkan kembali raja tersebut dan menyerukan kepada kaumnya kembali untuk menyembah kepada Allah. Tetapi untuk kedua kalinya tanduk itu pun dipukul oleh umatnya hingga wafatlah kembali Raja Zulkarnain. Karena itu ia dijuluki Zulkarnain. Kisah yang paling terkenal adalah kisahnya dalam membangun dinding Ya'juj dan Ma'juj, yang nantinya di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil melubangi dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain kelak di hari akhir zaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.